Oke, tadi Keluaran 13:21 dikaitkan dengan apa? Nisa dan BD. Eh, nah, mereka adalah data eklesialnya, ya kan? Nah, sekarang bagaimana dengan data Christ Center-nya? Jadi kalau data Christ Center, kalian lihat teks lain, misalnya dari Rasul Paulus, ya, atau dari para penulis Alkitab yang lain. Nah, tadi dari Saint BD itu, eh, walaupun misalnya ini satu kutipan yang sederhana, ya singkat gitu, tapi mengandung banyak pengajarannya yang mendalam kan. Misalnya tentang penebusan, tentang peran kasih karunia, ya. Lalu eh, ada novelty-nya gitu. Novelty-nya apa? Coba lihat di sini. Baca Fitri. Refleksi, Refleksi BD tentang pembahasan Bani Israel. pembebasan. Pembebasan Bani Israel memberikan wawasan yang kaya tentang misteri penebusan dan perjalanan spiritual umat manusia. Iya. Ini mengingatkan kita akan pentingnya kasih karunia Kristus, bimbingan Roh Kudus, dan tujuan akhir kita yaitu surga. Marilah kita menjalani perjalanan spiritual kita dengan tekun, mengandalkan kasih karunia Allah dan berusaha untuk mencapai tujuan akhir kita yaitu hidup dalam persekutuan abadi dengannya. Iya, misalnya itu ya, ini kalimat-kalimat novelty. Oke, nah sekarang kita kaitkan dengan misalnya Keluaran 13:21, ya. Itu ada kata tiang misalnya. Stulo, ya. Stulo kalau kamu klik kanan, lihat lemanya. Nah, di situ ada hubungannya dengan Galatia misalnya. 1 Timotius. Tapi ini mesti dikonfirmasi ya. Konteksnya sama enggak? Kalau enggak, kamu jangan ambil gitu. Ya, atau kamu lihat di sebelah kanan X reference-nya, misalnya tadi kata stulo itu ya. Eh, nih, ada hubungannya dengan apa ini? Mazmur 78, ya kan? Atau kamu bisa ambil dalam perjanjian baru misalnya 1 Korintus 10 ayat 1, ya. Nah, coba kita hubungkan dengan 1 Korintus 10 ayat 1 dan 2. Coba baca 1 Korintus 10 ayat 1 dan 2. Mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Terus, Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. nah, Paulus menginterpretasikannya tentang tiang awan itu. Dia mengatakan itu apa? Dibaptis dalam awan. Tapi untuk menyeberangi air kan tadi kan? Berarti dibaptis dalam air. Nah, kamu lihat tuh. Paulus melihatnya secara tipologi. Ya kan? Tiang awan itu apa? Dibaptis dalam awan. Menyeberangi laut Teberau itu artinya apa? Dibaptis dalam laut, dalam air. Tapi kamu lihat di situ ayat 1, ada di bawah perlindungan awan. Itu kisah sejarahnya, ya kan? Lalu mereka semua melintasilah laut. Benar? Itu kan diambil dari mana itu? Keluaran 13 dan 14 itu. Keluaran 14 tentang melintasi laut, Keluaran 13 di bawah perlindungan awan. Tapi ayat 2-nya kamu lihat.
Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Nah, ini dia. Keluaran 13:21 dan Keluaran 14 ayat 22. Nah, ini ada hubungannya. Kamu bisa teliti itu. Ya. Kalau nggak ada hubungannya, jangan. Ada hubungannya dengan 1 Korintus 10 ayat 1 dan 2. Lalu kamu bisa ambil data di sini. Apa hubungannya? Kamu cari hubungan antara keluaran keluaran berapa itu? 13 ayat 21 dan 1 Korintus 10. 1 Korintus 10 ayat 1 dan 2. Nah, kira-kira apa hubungannya? Paulus jelas sudah melihat teks itu secara apa? Spiritual. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Nanti dia ceritakan lagi. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, yaitu tentang mana. Mereka semua minum rohani yang sama, yang berasal dari batu karang itu. Ya kan? Nah, batu karang itu adalah Kristus. Sungguh demikian Allah tidak berkenan kepada sebagian besar dari mereka, itulah sebabnya mereka dibinasakan di padang gurun. Nah, itu dia. Jadi kisah Keluaran itu dilihat oleh Paulus sebagai apa di sini? Ya, kalau ini kasih contoh nih, satu peringatan ini. Peringatan apa ini? Peringatan awas kita bisa dibinasakan. Ya, ini kasih peringatan nih kepada jemaat di Korintus. Semuanya telah menjadi contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ya kan? Mereka itu siapa? Bangsa Israel. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka seperti ada tertulis, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum kemudian bangkitlah mereka dan bersenang-senang dan seterusnya. Ya, bahas tentang percabulan, tentang keinginan-keinginan yang jahat. Nah, awas. Nah, Paulus kasih contoh, jangan kayak bangsa Israel. Mereka sudah dilindungi awan, sudah dibawa keluar dari Mesir, tapi mereka masih menyembah berhala. Ya, padahal mereka Paulus katakan sudah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Nah, kata baptisan di sini jadi menarik. Tadi kalau Nisa mengatakan itu kasih karunia Roh Kudus, awan dan laut ini baptisan, lambangnya baptisan. Gitu, ya. Nah, kamu bisa ambil misalnya kamu lihat kira-kira dulu apa hubungannya? Apa hubungan Keluaran 13:21 dengan 1 Korintus 10:1-2? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Hmm? Oh, Keluaran 13:21 coba baca. Eh, Hizkia, Tuhan. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Nah, ayat ini Ayat terus ini menceritakan bagaimana Allah secara nyata hadir dan membimbing bangsa Israel selama perjalanan mereka ke
keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Tiang awan dan tiang api merupakan simbol kehadiran Allah, memberikan perlindungan dan petunjuk kepada mereka. Oke. Terus 1 Korintus. Aku mau supaya kamu ketahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Nah, maksudnya apa ini? Rasul Paulus dalam perikop ini menggunakan peristiwa keluaran sebagai sebuah alegori untuk menggambarkan pengalaman spiritual umat Kristen. Tadi kan pengalaman spiritual ya kan? Ini juga berlaku buat siapa? Buat kita, buat jemaat Korintus. Ini masalah pengalaman spiritual atau perjalanan spiritual ini. Terus? Ia menegaskan bahwa bangsa Israel di masa lalu berada di bawah perlindungan awan yang sama yang merujuk pada peristiwa Keluaran 13 ayat 21. Paulus juga mengaitkan pengalaman melintasi Laut Merah dengan baptisan, menunjukkan bahwa keduanya adalah tindakan penyelamatan. Iya. Jadi tiang awan itu apa? Perlindungan Allah. Melintasi Laut Merah itu juga perlindungan Allah atau keselamatan dari Allah. Ya. Jadi pengalaman orang Israel, ngapain kita baca? Karena itu juga pengalaman kita, pengalaman spiritual kita ini, atau perjalanan spiritual kita. Nah, hubungannya apa di sini? Apa persamaannya? Apa persamaannya? Sama-sama bicara tentang bimbingan dan perlindungan Allah. Satu dipakai oleh Musa, satu dipakai oleh Paulus. Iya kan? Nah, coba baca lagi. Keduanya berbicara tentang bimbingan dan perlindungan Allah, baik tiang awan dan tiang api dalam Keluaran maupun perlindungan awan dalam 1 Korintus, melambangkan kehadiran Allah yang membimbing dan melindungi umatnya. Iya. Jadi Paulus pakai itu ini kan jadi firman kan. Nah, untuk mengajarkan kita bahwa perlindungan Allah itu tetap sama. Perlindungan awan itu adalah simbol dari apa? Kehadiran Allah yang membimbing dan melindungi umatnya. Melindungi apa tadi? Dari ketakutan, dari godaan. Ya. Nah, keduanya bicara tentang perlindungan Allah. Yang kedua apa? Keduanya menunjukkan kontinuitas karya Allah dalam sejarah. Nah, ini dia. Terus? Peristiwa Keluaran bukan hanya peristiwa masa lalu, tetapi juga memiliki makna rohani bagi umat Kristen. Paulus menegaskan bahwa Allah yang sama membimbing bangsa Israel juga membimbing dan melindungi umat Kristen melalui Kristus. Iya, sama. Yang ketiga? Keduanya mengajak umat percaya untuk mengingat dan belajar dari sejarah. Iya. Paulus mengingatkan jemaat Korintus untuk tidak mengulangi kesalahan nenek moyang mereka yang meskipun telah mengalami bimbingan Allah, namun tetap jatuh dalam ketidaktaatan. Ini adalah peringatan bagi umat Kristen untuk tetap setia kepada Allah dan mengikuti bimbingannya. Iya. Jadi dari situ kita belajar jangan seperti bangsa Israel. Paulus kasih itu konteksnya adalah apa? Mengingatkan mengingatkan kita untuk belajar dari bangsa Israel. Ya. Ya, jadi kita bisa kaitkan begini. Keluaran 13:21 dan 1 Korintus 10 ayat 1 menunjukkan bahwa Allah secara konsisten hadir membimbing umatnya sepanjang sejarah. Dulu kepada bangsa Israel, sekarang kepada gereja di Korintus. Bimbingan ini adalah tanda kasih dan pemeliharaan Allah, pelindungan Dia, ya. Satu panggilan kita untuk tetap setia kepadanya. Kita diajak untuk belajar dari pengalaman bangsa Israel dan mengikuti bimbingan Allah melalui Yesus Kristus yang adalah terang dunia, jalan kebenaran dan hidup. Oke. Nah, ini kira-kira hubungan antara Keluaran dan 1 Korintus. Jadi sama-sama bicara tentang perlindungan Allah,
Sama-sama kontinuitas karya Allah dalam sejarah, dan kita belajar dari sejarah. Jangan sampai terulang. Nah, itu. Nah, kamu harus bisa menemukan poin-poin itu seperti ini. Ya. Oke, ada pertanyaan di sini? Ada? Ya. Ini kan saya ambil topik apa tentang jangkauan. Cuman yang di buku selesai itu kan jadi cuma jangkauan, tapi di pembahasan ini kan ada jangkauan. Terus nanti untuk eksegesinya Pak, apakah Ya sama, tiang awan, tiang api itu sama. dimulai dari ayat 1 cuma kita potong dari ayat 21 sampai 22. Oh, ini kan contoh. Contoh 21, 22. Tentu kalau kamu bahasnya kan sudah ada konten ini kan, poin-poinnya kan. Misalnya ayat berapa sampai berapa satu poin. Ya udah itu dibahas. Ya. Misalnya ini kan contohnya 21, 22. Ya. Tapi kan konteksnya itu dari 17, 18, 19. Itu juga perlu dibahas. Gitu. Ya. Oke. Ada lagi? Ada yang bertanya di sini? Nggak ada. Nah, kalau nggak ada, eh, ini kan saya ambil sampel-sampel aja ya. Nah, dari kalian misalnya waktu ngerjakan, caranya kan udah tahu nih, kaitkan dengan Ecclesia, dengan Christ Center, terus cari, kalau dengan Christ Center ini, ya kamu harus cari keterkaitannya, kesamaan dan implikasinya nih. Kalau kesamaannya kan ini ya. Nah, jadi implikasinya apa? Implikasinya kamu jelaskan di sini. Kalau kesamaannya sama-sama bimbingan Allah, berarti ini kan melambangkan apa? Kehadiran Allah, membimbing umatnya dan sebagainya gitu. Kamu cari kalimat-kalimat itu, kalimat-kalimat implikasinya, ya. Nah, kalau kamu mau bahas lebih dalam lagi, kamu lihat 1 Korintus 10 ayat 1 dan 2 itu misalnya kan di dalam awan dan di dalam laut itu menunjukkan baptize, kata baptisan. Nah, kamu perdalam lagi tentang baptisan. Jadi ketika bangsa Israel ada dalam tiang awan, itu berarti penerapannya kita sekarang itu apa teologisnya? Kita dibaptis artinya. Ya kan? Kita dibaptis. Nah, baptisnya ini di dalam mana? Di dalam Kristus. Jadi waktu bangsa Israel ada di dalam tiang awan itu sebetulnya satu simbol tentang baptisan ke dalam Kristus. Atau bangsa Israel itu bisa ada di dalam Laut Merah tapi tidak tenggelam, itu menunjukkan apa? Kita dibaptis, tapi kita tidak tenggelam. Memang kita dicelupkan ke dalam air, tapi kita nggak mati, nggak tenggelam. Nah, tapi ada satu sisinya, bangsa Mesir tenggelam. Bangsa Mesir dia tidak bisa masuk dalam tiang awan, tiang api. Nah, bangsa Mesir tenggelam di dalam Laut Merah. Nah, bangsa Israel selamat. Jadi hanya mereka yang dibaptis dalam Kristus yang akan selamat. Nah, jadi kamu bisa bahas tentang baptisan, ya. Kamu bisa bahas tentang baptisan. Nah, misalnya kan kamu lihat nih kutipan di buku ini ya, atau Catena Bible itu kan juga bahas tuh. Misalnya nih, kamu ambil Perjanjian Baru 1 Korintus 10 ayat 1 misalnya. Nah, ini ada kata Clement, ada Cyprian, ada Kirir dari Yerusalem, John Chrysostom. Nah, kamu bisa kutip nih, ada panjang nih ya. Nah, terus kamu gali, mereka ngomong apa? Cari kalimat-kalimat analisisnya.
Nah, atau ayat yang keduanya, Ambrosiaster, lalu ada Agustinus, ada Tertullian, ada Gennadius. Nah, Gennadius mengatakan apa? Awan itu apa? Grace of the Spirit, dia katakan Gennadius. Sama kayak Nisa. Ya, anugerah yang melingkupi. Gitu. Ya. Jadi ada banyak, akhirnya nanti makin dalam gitu. Karena kamu mencari spiritual meaning-nya kan di situ. Oke. Eh, kita ambil contoh lain ya. Misalnya nih Hizkia Pak. Loh batu. Keluaran 34 ya. Coba lihat. Keluaran 34. Pas ayat berapa itu ya? Tentang loh batu, dua loh batu, kamu ambil dari mulai ayat 27 ya. Sampai 35. Oke. 27 sampai 35. Coba misalnya nih. Ayat 27 kamu baca. Firmanlah Tuhan kepada Musa, berikanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Iya. Terus? Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari, 40 malam lamanya. Tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada roh itu segala perkataan perjanjian, yakni 10 firman. Terus? Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, berbau Allah ada di tangan Musa. Ketika dia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya lah mukanya. Tapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditinggalkannya lah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya lah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat Musa bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Iya. Nah, ini tentang dua loh batu. Ini sebetulnya lebih lengkapnya dari pasal 1 ya, ayat 1. Oke, tapi nggak apa-apa ambil 27 itu. Nah, misalnya yang menarik itu kan sebelumnya Musa berada di sana bersama Tuhan 40 hari, 40 malam lamanya. Ia tidak makan roti maupun minum air. Ia menulis pada loh-loh itu kata-kata perjanjian, yaitu ke-10 firman. Nah, ini kan jelas sekali ada hubungannya itu dengan apa? Atau ayat 29. Musa turun dari gunung Sinai dengan kedua loh batu itu di tangannya. Ketika turun dari gunung itu, ia tidak menyadari bahwa kulit wajahnya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ya kan? Misalnya ayat 29 ini. Kita langsung ingat tentang Matius 17 ayat 2. Transfigurasi Kristus. Nah, tipologinya ke situ. Musa sebagai bayang-bayangnya, yang realnya, yang perwujudannya, yang aslinya Yesus yang dimuliakan di atas gunung. Transfigurasi. Gitu. Nah, kamu kaitkan nanti Hizkia dengan Matius 17 ayat 2.
Ya kan? Nah, atau kamu kaitkan dengan Rasul Paulus 2 Korintus 3 ayat 7. 2 Korintus 3 ayat 13. Gitu. Ya. Nah, Keluaran 34 ini kan seperti kayak diulangi lagi di Keluaran 32 itu ayat 15. Ya. Tapi karena bangsa Mesir menyembah lembu emas, akhirnya loh itu kan pecah kan. Nah, lalu 34 itu ditulis yang baru. Nah, itu pecah terus yang baru itu kan jelas apa itu? Ada manusia lama, manusia baru. Ya, ada perjanjian lama, perjanjian baru. Oke. Nah, hal-hal seperti itu kamu bisa perhatikan. Tetapi kita lihat di sini. Misalnya nih, coba kaitkan dengan 17 Matius 17 ayat 2. Coba baca Matius 17 ayat 2. Lalu Yesus berubah-ubah di depan mata Hmm. mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Nah, itu kan tentang apa? Transfigurasi. Apa hubungannya? Musa naik ke atas gunung, wajahnya bercahaya. Sampai itu kan kalau kita baca di Keluaran 34 itu ada ceritanya lagi kan? Oke. Sehingga orang-orang seperti Harun dan lain-lain itu takut mendekati Musa. Wajahnya kok bisa terang begitu. Nah, ini simbol dari Yesus mengalami transfigurasi. Gitu. Apa hubungannya? Terang wajah ini di atas gunung. Hmm? Kan ayat 17 itu, pasal 17 itu dikatakan Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Ya, itu kalau kamu klik Matius 17 itu langsung hubungannya dengan Keluaran 34 ayat 29. Jadi hubungannya itu kesamaannya apa? Jadi kedua peristiwa ini menggambarkan apa? Peristiwa apa? Ya, di mana ada pancaran ilahi. Tapi kapan itu terjadi? Musa menjadi bercahaya itu ketika apa? Ketika dia sudah apa? Berjumpa dengan Allah di atas gunung. Iya kan? Nah, jadi mengalami pancaran ilahi setelah berjumpa dengan Allah itu Musa. Jadi cahaya di wajah Musa itu melambangkan apa sebetulnya? Dia jumpa dengan Allah, lalu wajahnya bercahaya kan? Cahayanya itu melambangkan apa? Hah? Apa? Apa? Energi Allah atau kehadiran Allah yang menyertainya. Jadi cahaya itu sangat identik dengan apa? Allah itu, energi Allah itu. Ya, jadi ini bukan cahaya matahari. Ini tapi cahaya itu kenapa kok bercahaya? Ini jangan pikirkan ini cahaya kayak cahaya matahari atau cahaya lampu gitu loh. Atau cahaya dari api. Enggak, ini cahaya artinya di sini apa? Bersinar itu ini adalah kehadiran Allah yang melingkupi Musa. Nah, kalau Kristus gimana?
Cahaya dikatakan di situ wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya putih bersinar seperti terang. Nah, hubungannya itu dengan Musa apa tadi? Jadi wajah Yesus juga bercahaya. Sama kan kayak Musa kan? Berarti apa? Cahaya yang memancar dari Yesus ini apa? Menunjukkan apa? Hmm? Yesus juga wajahnya bercahaya. Jadi menunjukkan bahwa apa? Dia juga apa? Dilingkupi oleh apa? Oke. Nah, sama-sama bercahaya nih. Musa ini menunjukkan ada Allah hadir. Cahaya itu menunjukkan kehadiran Allah. Kalau Yesus bercahaya juga, tapi apa? Ini menunjukkan apa? Kalau Yesus sebelum naik ke gunung, dia ada cahaya atau enggak? Nah, berarti cahaya itu enggak ada dalam diri Yesus, diberikan Allah gitu. Nah, ini hati-hati. Yesus beda dalam hal ini dengan Musa. Peristiwanya sama, sama-sama bercahaya di atas gunung, tapi bedanya apa? Yesus itu bukan menerima cahaya, tapi dia memancar. Iya, disitulah para murid itu baru dicelipkan mata batinnya, baru bisa melihat ternyata Yesus itu bercahaya. Tapi saat itu aja, habis itu Yesus gak tunjukkan lagi. Oke, nah ini artinya apa? Ini menunjukkan Allah hadir di sini, maksudnya ini kemuliaan Allah. Oke, kemuliaan Allah itu ada pada Kristus. Gitu. Ya. Nah, di sini mau mengajarkan satu hal poin penting adalah apa? Cahaya yang dilihat oleh Musa dan jadi bercahaya itu adalah kemuliaan Allah. Ya. Nah, kemuliaan Allah itu udah dikasih tontonan dulu nih lewat Musa. Ibarat kamu kayak mau nonton film, dia kasih introduction dulu, ya, atau dikasih apa prequelnya dulu, introductionnya. Nah, baru malah kasih yang benerannya ini. Ini loh kemuliaan ilahi yang disimbolkan dengan cahaya. Jadi mau menjalankan ini sebetulnya satu, ya. Kalau Allah itu hadir, pasti ada cahaya. Nah, ini energi. Ya, ini kemuliaan dia. Kemuliaan dia. Tapi Allah ini kan hanya lewat Musa nih, ya kan? Nah, tapi sekarang Musa itu hanya jadi satu contoh. Tadi yang saya bilang, kalau kayak ada sutradara mau bikin film, dia kasih introduction dulu. Introductionnya Musa. Tapi sebetulnya yang Tuhan mau kasih tahu bukan Musa, tapi siapa? Kristus. Kristusnya penggenapan itu. Paham? Ya. Nah, berarti Allah hadir itu bukan hanya sekedar bentuk cahaya atau energi, tapi ini menunjukkan Allah itu punya apa? Pribadi. Siapa yang pribadi? Sang Logos, anak.
Nah, ini diwakili oleh siapa dalam perjanjian lama? Musa. Paham nggak? Ya kan? Dihadiri oleh Musa. Perjanjian lama, Musa ini yang mewakili, yang mendapat cahaya itu. Dia dapat cahaya kemuliaan itu. Jadi kalau Allah itu datang, hadir, selalu ada cahaya, ada kemuliaan. Tapi ternyata Musa itu cuma hanya perkenalan, ya kan? Hanya perkenalan. Puncaknya belum ada. Ya kamu bikin acaranya yang perkenalan dulu, habis itu nanti puncaknya, show-nya, gitu. Nah, show-nya apa? Kristus ini puncaknya. Puncaknya, berarti kalau Allah hadir, ada cahayanya dan ada hipostasisnya. Ya. Nah, ini pribadi Allah yang hadir dalam diri Kristus. Jadi Kristus itu bukan menerima cahayanya, dia cahayanya itu sendiri. Paham nggak? Dia bukan kayak Musa. Musa kan terimpartasi namanya. Ya. Nah, tapi Yesus bukan dapat cahaya, tapi dia mengeluarkan cahaya itu sendiri karena dia sang terang itu. Nah, itu menunjukkan melihat Kristus sama dengan melihat Allah. Iya. Nah, itu kalau kamu kaitkan misalnya hubungannya dengan Matius 17 ayat 2. Nah, kamu harus jelasin seperti itu, Hizkia. Ya. Oke, misalnya tadi ada yang menarik lagi, Keluaran 34 ayat 28 tuh. 40 hari, 40 malam. Langsung kamu ingat apa? Hah? Musa di atas gunung bersama dengan Allah 40 hari, 40 malam. Dia berpuasa, ya kan? Tidak makan dan tidak minum. Lalu dia menulis di atas loh batu kata-kata perjanjian. Yaitu disebut dengan 10 hukum Taurat. Nah, langsung kamu ingat apa? Matius 4 ayat 2. Puasa Kristus di atas gunung. Ya, setelah itu dia berpuasa 40 hari 40 malam, kemudian lapar Kristus. Nah, coba cari apa hubungannya. Musa menerima loh batu yang baru, dia berpuasa. Kristus di sini dicobain sebelum dia memberitakan kerajaan surga itu dia dicobain dan dia berpuasa. Dia berpuasa terus dia dicobain. Temptation. Nah, apa hubungannya coba? Hmm? Kan ini tentang apa ini? Puasa kan? Nah, apa hubungannya di sini? Persamaannya apa di situ? Coba lihat.
Musa maupun Yesus sama-sama menjalani puasa selama 40 hari, 40 malam. Tapi Musa itu kan sebelum dia terima loh batu, dia puasa dulu. Berarti ini sebelum Yesus masuk melayani, memanggil murid-murid pertama, dia puasa dulu. Berarti puasa itu sebagai apa? Nah, simbol apa? Persiapan spiritual. Persiapan untuk melayani. Nah, itu persamaannya. Yang kedua, ada lagi nggak? Jadi puasa ini sebetulnya melambangkan apa sih? Puasa ya tidak makan, tidak minum kan. Tapi itu kan fisiknya. Secara spiritual itu namanya persiapannya. Persiapan apa? Melayani. Ya kan? Nah, kenapa kok harus tidak makan dan tidak minum? Itu Makan dan minum itu menggambarkan dunia. mengosongkan pikiran-pikiran atau hal-hal dunia. Nah, jadi puasa ini adalah satu simbol kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, menanggalkan yang lama, hal-hal duniawi, dan menyerahkan diri kita kepada sepenuhnya kepada Allah. Nah, itu makna dari puasa itu. Ya, jadi penyerahan total kepada kehendak Allah. Ya, dan meninggalkan atau menolak hal-hal dunia. Nah, simbolnya dengan kamu tidak makan dan minum. Itu. Jadi di balik tidak makan dan tidak minum itu penyerahan diri atau persiapan diri dan kamu menolak apa hal-hal yang sifatnya sementara. Nah, itu maksudnya. Ya. Tapi kamu lihat di situ. Musa dan Yesus pasti sama-sama menghadapi apa? Musa sedang menghadapi apa? Waktu dia berpuasa, dia menghadapi masalah apa? Ketidaktaatan bangsa Israel kan? Nyembah lembu emas. Padahal udah dikasih tahu, tapi tidak taat. Ya kan? Nah, ini cobaan nih, tantangan nih ketika kita berpuasa. Yesus menghadapi apa? Dari si jahat, si iblis. Nah, dari situ kamu bisa menyimpulkan apa? Hah? Waktu kamu mau menyerahkan diri, selalu ada apa? Cobaan, tantangan, godaan. Kan gitu. Ya. Oleh sebab itu, kita nggak bisa mengandalkan kekuatan diri sendiri. Membutuhkan apa? Pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan gitu ya. Nah, itu kan misalnya 2 poin kamu bisa jelasin itu udah bagus. Puasa sebagai penyerahan diri atau persiapan diri. Yang kedua, kita butuh pertolongan Allah. Karena apa? Ada tantangannya, ada godaannya. Seperti Yesus digoda oleh iblis, Musa tantangannya menghadapi bangsanya sendiri yang tidak taat. Ya kan? Nah, itu. Oke, paham ya?
Nah, kaitkannya itu kamu cari hubungannya itu cari apa yang sama gitu, lalu kamu coba tarik kalimat itu apa? Kalimat implikasinya atau kalimat-kalimat teologisnya ya. Jadi kayak transfigurasi, Allah hadir, berarti ada energinya, ada cahaya. Tapi puncaknya hipostasis, hipostasis keduanya, ya. Nah, tadi masalah puasa, godaan itu juga gitu. Persiapan pelayanan dengan penyerahan diri secara total. Oke? Nah, siapa lagi yang belum ada contoh, yang belum dikasih contoh? Punya siapa? Ari. Ari apa? Oh iya, Keluaran 15 ya. Belum. Itu Keluaran 5. Keluaran 4 ayat 27 sampai 38. Keluaran 4. Berfirmanlah Tuhan, coba baca. Keluaran 4 ayat 27 sampai. Oke, coba baca. Berfirmanlah Tuhan kepada Harun, pergilah ke padang gurun menjumpai Musa. Dia pergi dan bertemu dengan dia di gunung Allah, lalu menciumnya. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya kepadanya untuk disampaikan, dan segala tanda mukjizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Lalu pergilah Musa beserta Harun, dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa, serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mukjizat itu. Lalu percaya bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah memindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dari sujud menyembah. Iya, Tuhan dan Harun. Musa dan Harun. Nah, kalau misalnya kita kaitkan dengan teks lain, ambil apa misalnya? Ada nggak di situ, di X reference-nya di sini? Perjanjian lama ya. Ya kamu pilih teks yang sulit gitu. Mungkin nggak semua jadi tipologi gitu ya di dalam perjanjian lama. Mungkin kamu bisa kaitkan nanti dengan Paulus dengan Barnabas. Itu kan rekan sepelayanan. Ya, coba ada nggak di sini ya? Nggak ada ya. Ini 4:31 nggak ada juga ya. Terus ayat 30 nggak ada juga. 27 nggak ada juga. 28 oke, kamu ngandalin misalnya apa yang sesama Exodus ini gitu atau Keluaran. Ayat 27 misalnya. Em,
Kemudian Musa memberitahunya kepada Harun segala firman. Oke. Sebenarnya teks yang tidak ini ya, kamu mesti lihat secara lebih luas. Tapi kalau hanya teks ini boleh, cuma kamu kesulitan referensinya nanti. Tapi mungkin ada yang bisa kayak dari sini ini Pak. Nisa, kenapa? Ya ada dari Nisa itu bisa. Cuma extravennya bisa, tapi datanya nggak bisa dari mungkin perjanjian baru nggak ada ya. Ambil dari Mazmur misalnya atau perjanjian lama. Kan di sini ada dengan kitab bilangan, ya kan? Ada hubungannya dengan kitab bilangan, terus Yosua, gitu. Ya, dengan Nisa boleh baca lagi. Misalnya itu halaman berapa Nisa? Perjumpaan dengan Harun, ya. Nah, ini kamu bisa ambil kutipan-kutipan dia. Oke? Nah, misalnya di sini. Nisa komen apa di sini? Dilihat ini bantuan persaudaraan. Ya, Musa nggak sendirian, ada bantuan persaudaraan yang datang. Jadi Tuhan memerintahkan Harun ini, oke, supaya menjumpai Musa. Nah, dari situ apa? Dia jelas lagi. Jadi, kalau sudah mendapatkan pencerahan supranatural di puncak gunung, maka akan mengalami pertemuan yang hangat dan damai ketika saudaranya diarahkan oleh Allah untuk menemuinya. Ya. Nah, sesungguhnya pertolongan Allah yang diberikan kepada kita diberikan kepada mereka yang menjalani kehidupan yang saleh. Jadi Tuhan menolong Musa karena kehidupan Musa yang saleh. Bahkan pertolongan sudah ada sejak lahir, tetapi akan muncul dan menjadi jelas ketika kita mengabdikan diri kita pada pelatihan yang ketat. Ya, jadi Musa itu kan selama 40 tahun mengabdikan diri pada pelatihan yang ketat. Dan pada waktunya Tuhan kasih pertolongan yang ajaib. Ya, tiba-tiba aja muncul Harun yang menjadi penolong dia, pendampingnya. Nah, kamu baca lagi, kamu nanti bisa elaborasi dengan Nisa. Ya kan? Cari kalimat-kalimat, kamu kembangkan kalimat-kalimat implikasinya, analisisnya gitu. Oke? Nah, kemudian dengan Bapak gereja lain kan ada di sini, atau kamu bisa ambil Katena, ya. Kalau teks lain mungkin kamu lihat yang sebelah kiri. Kalau kanan ini nggak ada data yang menarik, ambil yang kiri. Ya, selalu di situ menariknya ya kalau dalam keluaran itu kata gunung itu selalu muncul ya kan, ya kan. Berfirman Tuhan kepada Harun, pergilah ke padang gurun menjumpai Musa. Harun pergi dan bertemu dengan dia di gunung Allah. Nah, jadi perjumpaan Musa dengan Harun itu terjadi di gunung, kata mountain ini. Nah, kamu lihat yang sebelah kanan, kata gunung itu ada relasinya nggak dengan cek satu-satu di sini. Ya, kata gunung. Gunung itu melambangkan apa sih sebetulnya? Kehadiran Allah. Ya kan? Jadi Musa dan Harun itu berjumpa di Gunung Allah. Gunung Allah itu apa di situ?
gunung beneran atau kehadiran Allah. Nah, kamu perlu cross check di sini. The mountain of God ini. Atau kalau Septuaginta menerjemahkannya apa? Meet him auton enton hore. Ya, gunung ya. Hore tuteo, gunung Allah. Nah, gunung Allah ini apa ini? Apa gunung Sinai? Atau ini hanya simbolik? Ya, nah kamu perlu data dari Bapak Gereja atau ini ya Mountain of God ini. Cukup banyak di sini. Misalnya Keluaran 3 ayat 1 juga di situ ada tentang Gunung Allah kan? Coba baca Keluaran 3 ayat 1. Ada pengusaha yang biasa menggembalakan kambing domba itu mertuanya, imam demikian. Sekali ketika ia mengirim kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah dia ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Nah, Gunung Horeb dikatakan the mountain of God. Jadi gunung beneran disebut Gunung Allah. Keluaran 4:14 lagi kan ada di situ. Oh, bukan ya. Tapi jelas Gunung Allah itu disebut apa? Gunung Horeb. Keluaran 18 ayat 5, coba baca. Keluaran 18 ayat 5. Ketika itu mertua Musa beserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun, tempat dia berkemah dekat gunung Allah. Nah, yaitu Gunung Horeb itu. Ya. Sama tadi Loh Batu itu juga. Itu juga Gunung Allah atau Gunung Sinai namanya. 24 ayat 13. Lalu bersama Yosua abdinya Musa naik ke gunung Allah itu. Nah, gunung Allah ini sini Pak. Gunung Sinai, ya sama Gunung Horeb. Ya, the mountain of God. Nah, kenapa kok disebut gunung Allah? Karena disitulah Allah selalu hadir di gunung di situ, disebut gunung Allah. Ya. Nah, jadi dari situ beberapa kesamaannya apa? Kamu cek di sini, gunung Allah selalu jadi tempat apa? Satu, dua, peristiwanya apa aja? Pertama, gunung Allah di Kejadian 3 ayat 1. Kejadian. Keluaran 3 ayat 1 apa tadi? Apa kejadian-kejadian di Gunung Allah itu kamu teliti? Ya, misalnya kaitkan dengan Keluaran 3 ayat 1. Coba baca lagi. Musa mengembalakan kambing domba. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampai lagi ke gunung Allah yang di Gunung Horeb. Iya, berarti pertama nih kamu tulis Musa menggiring kambing domba sampai ke gunung Allah. Ini berarti pelatihan Musa sebelum dia diutus ke Mesir, ya kan? Yang kedua, kamu cek datanya lagi. Keluaran 4:14. Oh, gak ada gunung Allah di situ. Atau kamu gini, klik kanan, Ore, ya, Lema. Nah, kamu cek di keluaran ini. Kata gunung itu ada keluaran 3, keluaran 4, banyak ini. Nah, kamu mau menyelidiki
Apa yang menarik di gunung Allah? Apa yang bisa di gunung Allah? Kok Allah misalnya Musa berjumpa Harun di gunung Allah. Musa menternakkan kambing dombanya di gunung Allah. Terus apa lagi? Nah, nanti kamu cari keterkaitan ini. Ternyata di gunung Allah itu punya kesamaan apa? Ada acara apa di situ? Ya, apakah ini sesuatu yang sakral? Apakah pesan Allah selalu ada di situ? Atau apapun, kamu temukan. Oke, misalnya nih, ini kan ada Keluaran 3, Keluaran 3 ayat 12 tadi udah. Keluaran 3 ayat 1 apa? Udah ya tadi ya. Ayat 12. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau, inilah tanda bagi bahwa aku akan mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadat kepada Allah di gunung ini. Iya, gunung Allah ini tempat ibadah ya. Nih, tempat ibadah. Gunung ini maksudnya gunung Allah. Tulis di situ tempat ibadah. Cek lagi. Keluaran 4 ayat 27. Yang tadi ya, yang punya kamu kan. Terus Keluaran 9 ayat 5. Kalau di sini Hotheos, kalau Septuaginta baru kelihatan ya. Ada gunung Allah di situ. Coba baca Keluaran 9 ayat 5. Keluaran 9, 25. 5. Selanjutnya Tuhan menentukan waktunya, firman-Nya, besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini. Nah, kalau Septuaginta, Tuhan memberikan endoken, hotheos, horon, legon. Jadi Tuhan memberikan atau berkata lah gitu ya. Tuhan memberikan, kalau Ibrani Tuhan mengatur waktunya. Kalau di Septuaginta itu hotheos, horon ini Tuhan menunjukkan gitu ya. Kata gunung yang dipakai, bukan waktu. Iya. Kata gunung yang dipakai. Nah, lalu Keluaran 15 ayat 17 apa? Engkau membawa mereka dan kau cangkokkan mereka di atas gunung milikmu sendiri, di tempat yang telah kau buat kediamanmu ya Tuhan, di tempat kudus yang didirikan tanganmu ya Tuhan. Nah, ini tentang apa? Nyanyian Musa kan? Nah, kamu cek nanti di situ. Keluaran 18, seterusnya ada berapa banyak kan kata gunung ini? Keluaran 18 ayat 5. Berkemah di dekat gunung Allah. Siapa itu? Yitro, mertua Musa, ya kan? Dan anak-anak serta istri Musa. Keluaran 19 ayat 2. Setelah mereka berangkat dari Rafi, tibalah mereka di padang gunung Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun, pada saling berkemah di sana di padang gunung. Nah, tempat berkemah. 19 ayat 3. Musa naik ke atas gunung. Ya kan? Nah, ini dia menerima apa? Perjanjian. Jadi kalau kita lihat ya, kisah 19 mulai dari 24 sampai seterusnya itu Gunung Allah itu jadi tempat apa? Menerima pesan Allah. Gitu. Ya, jadi kata mountain, gunung itu menarik dalam kitab Keluaran. Nah, itu bisa kamu explore juga.
Ya, Mountain of God ini. Jadi kalau di sini ini kan banyak nih ya tuh datanya. Ya cuma di perjanjian lama semua. Oke, siapa yang belum dibahas? Mungkin minggu depan lah ya. Jessica apa? Belum ya? Udah pernah dibahas. Kekerasan hati. Oh iya ya, udah kaitkannya dengan apa kemarin? Perjanjian baru ya, yang loh batu itu, yang loh batu, kemudian loh daging itu siapa? Nota tema ya. Ya itu kan loh batu terus menjadi loh daging itu topiknya siapa? Waktu itu bahasnya siapa? Ya kamu ya. Oke. Lalu Jessica apa kemarin bahas? Keluaran berapa? 14, 1 sampai 14. Oh, Firaun mengejar Israel. Ini udah dibahas ya? Oke. Saya kok lupa ya. eh Kaitkan dengan ayat apa itu ya? Minggu lalu. Hmm? Waktu itu bahasnya gimana? Kalau nggak salah ini tentang bukan ya? Hmm, oh, ini yang catatan Malik. Loh apa? Kalau udah dibahas? Hah? Belum pernah dibahas ya. Hmm? Yang mereka mana yang sama bersama lain. Amalek. Ya. Hmm. Jessica banyak menghayalnya nih. Apa? Oh ya? Hmm. Oke deh. Nanti minggu depan kita sambung. Siapa lagi yang belum dibahas? Udah semua ya. Nah, kerjakan poin-poinnya ya. Cara-caranya seperti itu. Eh, Kaitkan dengan teks lain, kemudian cari eh, eklesialnya apa. Oke, saya pikir sampai di sini dulu hari ini.